Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Nikmah, NIM 103224145. Pada video ini, saya akan menjelaskan tugas mata kuliah Politik Hukum dengan dosen pengampu Bapak Noval Sebastian, SHMH, dengan judul Dinamika Politik Hukum, Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pada saat ini saya akan membahas Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Latar belakang perubahan peraturan KPK, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam konteks ini, penting untuk menciptakan negara yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Peran Undang-Undang KPK. Undang-undang ini mengatur tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut KPK. KPK sendiri adalah lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuatan eksekutif. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Asas KPK meliputi kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sinergi lembaga. Undang-undang ini juga bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi dasar dalam kerjasama antara lembaga-lembaga tersebut. Dinamika politik hukum. Pada masa berakhirnya DPR RI, periode pertama Presiden Joko Widodo, DPR RI melakukan tindakan yang sangat mengejutkan tentang perevisian Undang-Undang KPK terbaru Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan undang-undang ini dianggap mengejutkan sebab proses pembentukan undang-undang ini menuai polemik di masyarakat karena dianggap tergesa-gesa dan materi muatannya yang dianggap kontroversial. Salah satu substansi pasal yang dinilai kontroversial yakni Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 3 berbunyi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini. Perubahan Pasal 21. Keberadaan Dewan Pengawas yang tergabung dalam Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi perdebatan baru sehingga tak heran jika mendapat berbagai kritik. Jelas dari Pasal 21 Ayat 1 bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari anggota-anggota sebagai berikut. 1. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang. 2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 orang anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan 3. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Tugas Dewan Pengawas menurut Pasal 37B Ayat 1. 1. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. 2. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. 3. Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. 4. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
5. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. 6. Melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 kali dalam 1 tahun. Keberadaan Komite Pengawas KPK akibat perubahan UU KPK menimbulkan kontroversi publik karena dianggap sebagai partai politik yang dapat melemahkan atau membatasi gerak KPK. Apalagi posisi pengawas KPK belum jelas apakah akan mengawasi KPK secara keseluruhan atau sebagian KPK. Pasal-pasal yang dihapus diantaranya adalah Pasal 14, Ketentuan Pasal 19 ayat 2, Pasal 22, dan Pasal 23. Pasal-pasal yang disisipkan. Di antara pasal 12 dan 13 disisipkan 4 pasal, yakni pasal 12A, 12B, 12C, dan 12D. Di antara bab 5 dan bab 6 disisipkan 1 bab, yakni bab 5A mengenai Dewan Pengawas. Di antara pasal 37 dan 38 disisipkan 7 pasal, yakni 37A, 37B, 37C, 37D, 37E, 37F, dan 37G. Di antara pasal 43 dan 44 disisipkan 1 pasal, yakni 43A. Di antara pasal 45 dan 46 disisipkan 1 pasal, yakni pasal 45A. Di antara pasal 69 dan 70 disisipkan 4 pasal, yakni pasal 69A, 69B, 69C, dan pasal 69D. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2019. PLT Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang tertanda Cahyo Kumolo. Undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian dari saya, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada tutur yang tidak teratur dan kata yang tidak tertata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.